Seorang anak terlahir nggak sempurna dan didiagnosa mengalami kerusakan otak. Namun berkat dari perjuangan seorang ibu yang nggak pernah lelah merawat dan membimbingnya, membuat anak itu menjadi atlet lari terkenal hingga mencatatkan rekor pelari tercepat di dunia yang tak terkalahkan. Film yang saya ceritakan ini adalah film yang sangat menginspirasi yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan seorang atlet Paralimpik pertama yang berhasil mencatatkan rekor dunia. Film ini dirilis pada tahun 2021 dengan judul Zero to Hero. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali pada tahun 1981, tepatnya di Guangzhou. Seorang wanita yang bernama Buso berlari membawa anaknya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, anaknya divonis dokter mengidap anemia hemolitik dengan kadar bilirubin yang tinggi yang menyebabkan anaknya mengalami penyakit kuning. Penyakit itu membuat bagian otak yang mengendalikan ototnya rusak secara permanen. Dokter pun memberikan solusi supaya dilakukan pertukaran transfusi. Walaupun operasi ini berjalan lancar, namun anaknya tetap nggak bisa tumbuh dengan normal. Mendengarkan hal itu, Buso menjadi sangat terpukul. Dia pun meminta dokter segera melakukan operasi tersebut karena baginya yang terpenting adalah keselamatan anaknya. 4 tahun berlalu, di tahun 1985, kini Buso harus menerima kenyataan hidup dan harus merawat anaknya yang lumpuh. Anak laki-laki yang berumur 4 tahun ini diberi nama So Wawai. Ketika Wawai berusia 4 tahun, Buso kembali mengecek kondisi Wawai ke salah satu rumah sakit di Hong Kong. Namun kondisi Wawai tetap nggak ada perubahan. Wawai memiliki riwayat atrofi dan akibat kelumpuhan otaknya membuat otot bagian bawahnya lemah dan bentuk ototnya pun berbeda dengan orang yang normal. Jika di usia sekarang Wawai belum bisa berjalan, maka kemungkinan untuk Wawai bisa berjalan sendiri di masa depan sangat kecil. Gak hanya itu, Wawai juga menderita gangguan pendengaran dan terpaksa harus menggunakan alat bantu pendengaran. Mengetahui hal itu, Buso terpaksa menjual jam tangannya agar bisa membelikan Wawai alat bantu dengar. Saat ingin pulang, Buso membelikan Wawai sebotol air. Namun penjual itu kasihan melihat Wawai dan memutuskan untuk menggratiskannya. Namun Buso nggak terima karena dia nggak mau dikasihani karena anaknya yang nggak normal. Buso bisa dibilang adalah ibu yang terbaik. Dia nggak pernah meninggalkan Wawai sendirian. Bahkan ketika dia bekerja, Wawai tetap ikut dengannya. Suatu kesempatan ketika lagi bekerja, Buso menjadi panik karena Wawai menghilang. Setelah dicari-cari, ternyata Wawai ada di tumpukan pakaian. Buso pun bingung kenapa anaknya yang gak bisa jalan bisa pindah. Buso berpikir, mungkinkah ada yang iseng memindahkan Wawai atau Wawai yang berjalan sendiri? Karena bingung, Buso pun membawa Wawai ke mesin pencuci pakaian. Dia meminta Wawai berjalan dan dia terus menyemangatinya, namun gak sama sekali membuat Wawai bergerak. Buso menjadi stres dan putus asa. Di waktu yang sama, Buso melihat keajaiban. Tiba-tiba, Wawai dapat berdiri. Dengan memegang besi sebagai pegangan, Wawai bisa berdiri sendiri. Hal itu tentu membuat Buso menjadi terharu dan bahagia. Semenjak dari kejadian itu, Buso jadi semakin sering mengajarkan Wawai berjalan. Di balik kehidupannya yang penuh dengan cobaan, Buso masih ada suaminya yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk menjalani kehidupannya. Khawatir Wawai nggak ada yang menjaga ketika mereka meninggal nanti, mereka pun memutuskan untuk mempunyai anak lagi. Jadi singkat cerita, pada tahun 1993, Wawai udah beranjak remaja dan sekarang Buso punya anak kedua yang bernama Qin Wai. Mereka pun saat ini udah tinggal di rumah susun. Wawai sering menjual jimat keberuntungan ke tetangganya, namun dia juga sering dipalak oleh anak-anak yang ada di sana. Qin Wai yang melihat Wawai lagi dalam masalah pun mengadukannya pada Buso. Buso pun berusaha mengusir 3 anak itu agar nggak mengganggu Wawai. Ketika mereka lengah, Wawai dengan kepandaiannya mengambil kesempatan untuk merebut uangnya kembali dan lari secepat mungkin. Buso pun kaget karena nggak percaya Wawai bisa kabur dan berlari secepat itu. Suatu hari ketika menjemput Wawai di sekolah, nggak sengaja Buso melihat poster di mading tentang organisasi olahraga untuk atlet disabilitas.
Jadi keesokan harinya, Buso memutuskan untuk mendaftarkan Wawai menjadi atlet Olimpiade khusus disabilitas di tempat pendaftaran. Namun panitia menolaknya karena usia Wawai belum cukup karena kurang 1 tahun, dan Buso pun diminta kembali di tahun depan jika ingin mendaftarkannya. Di saat perjalanan pulang, mereka melewati suatu tempat yang membuat Wawai tertarik untuk masuk. Tempat itu adalah arena lari untuk para atlet disabilitas yang lagi diseleksi. Ketika udah puas melihat-lihat, Buso mengajak Wawai pulang. Tapi tiba-tiba, Wawai malah adu mekanik dengan para calon atlet yang lagi latihan. Kemampuan lari Wawai sangat bagus dan stabil hingga mencuri perhatian seorang pelatih yang bernama Fong. Wawai pun berhasil finish di urutan kedua, yang sebenarnya bisa aja dia jadi urutan 1 kalau dia nggak telat mulai. Pelatih Fong pun segera menghampiri Buso dan mengundang Wawai untuk latihan dengannya. Hal itu tentu membuat Buso senang karena nggak harus menunggu tahun depan untuk Wawai mendapatkan kesempatan latihan. Singkat cerita, tibalah hari pertama Wawai latihan. Pelatih Fong adalah orang yang melatih 4 atlet untuk lari estafet, yaitu Tung, Keung, Gai, dan Wawai sendiri. Wawai nggak menyangka latihan lari itu nggak semudah yang dia bayangkan, hingga dia sangat kelelahan dan membuat pelari lain jadi khawatir bahwa pelatih Fong salah pilih orang. Buso yang nggak tega melihat Wawai pun menghampirinya. Perbuatan itu membuat pelatih Fong nggak senang karena menurutnya Wawai nggak akan jadi atlet yang hebat jika terus menjadi anak manja yang selalu didampingi ibunya. Pelatih Fong meminta Buso untuk nggak datang lagi dan nggak ikut campur dengan latihan Wawai. Ketika istirahat latihan, Wawai bertemu dengan seorang wanita yang bernama Gil yang merupakan adik dari pelatih Fong. Di kesempatan itu, Wawai menanyakan tentang seorang pelari yang bernama Tren Tung yang berlari dengan kantong plastik di kepalanya. Dia nggak menyangka, walaupun Tung seperti orang gila, namun menurut rumor, dia bisa lari lebih cepat dari kereta api. Makanya orang-orang memanggilnya sebagai Tren Tung. Mendengarkan hal itu, Wawai pun jadi kagum padanya. Latihan demi latihan dia lewati dengan latihan yang keras dari pelatih Fong. Namun kemampuan Wawai masih nggak ada kemajuan. Pelatih Fong nggak percaya dengan hasil latihannya karena pada saat pertama kali melihat Wawai, pelatih Fong kagum dengan kemampuannya karena nggak ada pelari pemula yang bisa memiliki langkah yang stabil serta cepat dan kuat seperti Wawai. Di suatu waktu, Gai pun memberitahunya tentang pelatih Fong yang melatih dirinya dengan sangat keras. Gai mengatakan bahwa pelatih Fong melihat ada potensi lebih dari Wawai dan ingin Wawai bisa menggantikan posisinya di tim lari estafet tersebut. Ternyata dulu pelatih Fong juga seorang atlet, bahkan di Paralimpiade terakhirnya mereka bisa aja memenangkan medali emas. Namun dikarenakan ada kesalahan pada timnya, membuat mereka gagal meraih medali. Hal itu membuat pelatih Fong sangat terpukul karena itu adalah kesempatan terakhir baginya untuk meraih medali. Kini pelatih Fong sudah pensiun karena umur yang udah tua dan juga cedera pada pinggangnya, sehingga saat ini memutuskan untuk menjadi pelatih. Keesokan harinya, pelatih Fong memberitahu timnya bahwa dia akan merubah strategi. Dia akan menempatkan Wawai di pelari terakhir, karena melihat keseimbangan Wawai yang gak baik. Sangat berisiko jika menempatkannya di posisi pertama. Namun keputusan itu membuat Tung marah. Dia gak mau posisinya sebagai pelari terakhir digantikan. Tung memutuskan pergi dan keluar dari tim. Dia hanya mau ikut kalau Wawai bisa berlari di bawah 15 detik. Pelatih Fong sangat menyayangkan kejadian ini karena harus kehilangan pelari tercepatnya. Hari demi hari mereka latihan, namun sayang latihan Wawai gak ada peningkatan. Hingga di suatu malam, Wawai menjadi frustasi dan menangis sambil membungkus kepalanya dengan kantong plastik seperti Tung. Tangisan itu terdengar oleh Buso dan dia pun menghampirinya. Wawai curhat pada Buso kenapa dia gak bisa lari sekencang mungkin, padahal dia udah berusaha keras. Mendengarkan hal itu, Buso mencoba memberikan motivasi dan menghibur Wawai. Keesokan harinya, untuk membantu Wawai, Buso memutuskan untuk mendampinginya. Hari demi hari Buso melatihnya, bahkan Buso juga mengajak Wawai latihan balapan dengan kereta api seperti Tung. Apalagi Wawai memang mengagumi sosok rekan satu timnya itu. Wawai udah berlatih dengan sangat keras dengan Buso, namun pada saat sesi latihan bersama pelatih Fong, Wawai juga belum bisa mencapai target waktu yang diinginkan. Walaupun catatan waktunya lebih baik dari yang kemarin, tapi target waktu di bawah 15 detik masih nggak tercapai. Di tempat lain, Tung yang penasaran dengan latihan timnya pun tetap memantau dari luar pagar. Di waktu yang sama, Buso juga ke tempat itu karena disitulah pelatih Fong mengizinkannya mengamati Wawai.
Di kesempatan itu Buso memberitahu Tung bahwa Wawai selama ini sangat kagum dengannya dan Wawai udah berusaha sekeras mungkin untuk bisa lari secepat dan sekencang Tung. Mendengarkan hal itu, Tung lalu menurunkan egonya dan memilih untuk masuk ke lapangan. Dikiranya Tung bakal marah-marah. Ternyata dia memaksa Wawai untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Waktu berlalu, pada tahun 1996 tibalah hari di mana mereka akan berangkat. Di perjalanan ke bandara, pelatih Fong bercerita bahwa walaupun mereka bisa memenangkan medali, tapi mereka hanya akan mendapatkan bonus sekitar 20 ribuan. Berbeda dengan atlet olimpiade normal yang jika bisa membawa emas, mereka akan mendapatkan 1 juta, miris memang. Singkatnya tibalah mereka di Atlanta, Amerika. Sesampainya di sana, Wawai menyempatkan waktu untuk segera mencari telepon umum demi menelpon ibunya. Karena ini adalah pertama kalinya Wawai jauh dari keluarganya, terutama sang ibu. Setelah beberapa hari, waktu pertandingan pun dimulai. Ketika semua siap di posisi masing-masing, Keung tiba-tiba panik karena mengingat kekalahan mereka waktu dulu. Untung aja pelatih Fong yang menyadari hal itu berhasil meyakinkannya hingga dia pun siap melakukan pertandingan itu. Di lain tempat, Buso dan semua orang yang ada di Hong Kong ikut menyaksikan siaran langsung perlombaan itu di TV. Pertandingan itu pun dimulai. Keung sebagai pelari pertama pun berhasil bersaing. Walaupun sempat tersandung, tapi untungnya tongkat berhasil diserahkan kepada Gai sebagai pelari kedua. Mudah aja bagi Gai berlari kepada Tung yang udah menunggu. Tung sebagai pelari tercepat tentunya bisa melewati semua pelari dengan mudah, hingga tongkat diserahkan pada Wawai. Ketika itu Wawai sempat ketinggalan, tapi dia berhasil mempersempit jarak hingga berhasil finish bersama dengan pelari Jepang dan Amerika. Tayangan ulang pun dimainkan. Luar biasa, walaupun diawali dengan drama, akhirnya mereka berhasil mendapatkan medali emas pertama untuk negara mereka. Singkat cerita, ketika mereka kembali ke Hong Kong, mereka disambut meriah oleh masyarakat dan para awak media. Tentu aja, So Wawai jadi perhatian karena nggak hanya bisa memenangkan medali emas, dia juga menjadi pelari termuda waktu itu. Di wawancara itu, Buso berharap bahwa negara nggak membedakan bayaran antara olimpiade orang normal dan atlet paralimpiade. Harusnya negara memberikan bayaran yang sama untuk mereka yang berjuang mengharumkan nama negara. Mendengarkan hal itu membuat semua orang bangga, apalagi dengan pelatih Fong yang gak menyangka Buso begitu peduli pada perjuangan timnya. Ketika di rumah, Wawai mempersembahkan medali emasnya pada sang ibu karena sedari Buso menikah sampai Wawai lahir, Buso gak pernah memiliki perhiasan emas. Wawai pun berjanji untuk memberikan medali emas lebih banyak lagi untuk ibunya. Ibu mana yang gak terharu mendengarkan kalimat seperti itu keluar dari mulut anaknya yang spesial. Tahun demi tahun berlalu, pertandingan demi pertandingan pun berhasil Wawai menangkan. Sejak rekan timnya pensiun, kini Wawai melanjutkan karirnya sebagai pelari tunggal jarak menengah. Sesuai janjinya, Wawai pun berhasil mempersembahkan medali itu untuk Buso, dan di tahun 2000 dia berhasil mencatatkan rekor baru sebagai pelari paralimpiade tercepat di dunia. Prestasinya itu tentu membuat semua orang bangga, apalagi dengan Buso yang sedari kecil merawat Wawai dengan segala keterbatasannya. Kini Wawai mampu untuk mengharumkan nama negara. Suatu hari Wawai diundang oleh pemerintah untuk mendapatkan penghargaan 10 individu terbaik di Hong Kong pada tahun itu. Bahkan Wawai juga ditawari kerjasama melalui Buso oleh seorang agensi iklan yang bernama Victor. Victor menawarkan iklan ini agar para atlet bisa mendapatkan uang tambahan karena atlet nggak selamanya bisa berkarir. Mendengarkan hal itu, Buso menjadi tertarik. Namun saat itu Buso belum bisa memutuskan apapun. Suatu malam Buso, Wawai, pelatih Fong dan yang lain mengadakan pesta festival musim gugur. Mereka sangat menikmati pesta itu. Di kesempatan itu juga, Wawai yang kini udah dewasa mulai jatuh hati pada Gil. Buso yang menyadari anaknya lagi jatuh cinta pun merasa kalau Wawai bisa punya seorang kekasih. Walau udah sering jadi juara, latihan bersama Buso tetap Wawai lakukan agar performanya tetap terjaga. Termasuk berusaha supaya bisa lari lebih cepat dari kereta api seperti Tung.
Walaupun itu terlihat gak mungkin, kini Wawai akan membuktikannya. Gak tahu kenapa, pembicaraan dengan ibunya sebelum ini membuat mood Wawai jadi lebih baik, bahkan kepercayaan dirinya meningkat. Kali ini Wawai mencoba berlari tanpa menggunakan alat pendengarannya supaya lebih fokus. Kereta datang, Wawai pun mulai berlari. Gak disangka latihan kali ini lebih kompetitif dari biasanya. Melihat hal itu, Buso pun menyemangati Wawai supaya bisa lebih cepat. Woi, Pade. Akhirnya dengan usaha bertahun-tahun, kini Wawai akhirnya berhasil mencapai impiannya dari remaja. Singkat cerita, pada tahun 2006, Buso, Wawai, dan Kinwai mendapatkan kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit karena mengalami kecelakaan kerja. Karena uang yang gak cukup untuk biaya rumah sakit dan untuk kebutuhan sehari-hari mereka, Wawai meminta izin kepada Buso untuk ikut bekerja. Namun Buso menolaknya karena menurutnya dia masih bisa mencari kerjaan tambahan dan meminta Wawai tetap fokus pada latihan. Namun gak dengan Kinwai adiknya. Buso malah memintanya berhenti dari ekskul sekolah untuk menjaga ayahnya selama Buso bekerja. Keputusan itu membuat Kinwai kesal karena ini sangat gak adil untuknya. Ketika di rumah, Buso mencoba menghitung sisa uang tabungannya, namun jumlahnya nggak cukup. Hingga seketika dia pun kepikiran dengan tawaran iklan dari Victor waktu itu. Namun pada saat ini sangat sulit untuk mencari iklan karena nggak akan ada yang mau menggunakan atlet sebagai iklan jika Olimpiade masih lama. Terpaksa Buso harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Lain halnya dengan Kinwai, di suatu waktu dia malah menjual medali emas Wawai supaya dapat uang. Untungnya perbuatan itu ketahuan oleh gurunya dan Buso pun diberitahu. Hal itu tentu membuat Buso kesal dan marah pada Kinwai. Bisa-bisanya dia menjual semua penghargaan Wawai yang didapat dengan keringat dan darah. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka. Sampai akhirnya Kinwai pun mengeluarkan unek-uneknya selama ini. Karena dari kecil Buso hanya memperhatikan Wawai dan gak pernah memperhatikan Kinwai. Bahkan Kinwai juga berpikir apakah Kinwai dilahirkan hanya untuk mengurus Wawai jika Buso sudah mati. Mendengarkan hal itu Buso menjadi sangat sedih dan Kinwai pun pergi dengan kekecewaan. Wawai mencoba menenangkan Buso. Dengan hati yang sangat tegar, Wawai gak mempermasalahkan jika harus kehilangan medali. Bahkan Wawai juga memutuskan untuk berhenti berlari dan bekerja membantu keluarganya. Karena dia gak mau Buso dan Kinwai menderita hanya untuk dia tetap bisa jadi atlet. Walaupun di hati Wawai masih ingin melanjutkan karirnya, namun dengan keadaan ini sudah waktunya dia membalas budi orang tuanya. Dengan berat hati, Buso pun mengizinkan. Keesokan harinya Wawai mulai bekerja untuk yang pertama kali dengan menjadi seorang kurir yang mengantarkan paket dari rumah ke rumah. Walaupun sangat melelahkan, mau gak mau dia harus melakukannya. Hingga suatu waktu pelatih Fong menghampiri Wawai. Pelatih Fong mengatakan bahwa pemerintah ingin Wawai menjadi pembawa obor Olimpiade yang akan datang ke Hong Kong sebentar lagi. Namun permintaan itu langsung ditolak Wawai karena mengingat ayahnya yang masih sakit dan ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Mendengarkan hal itu, pelatih Fong juga nggak bisa memaksakan kondisi. Karena itu merupakan kenyataan bahwa pemerintah nggak mengapresiasi penuh untuk menjamin kehidupan seorang atlet yang berprestasi. Singkat cerita, obor Olimpiade pun tiba di Hong Kong. Berita itu dimunculkan di TV. Dalam hatinya tentu Wawai juga sedih karena nggak bisa berpartisipasi. Dia hanya bisa melihat obor Olimpiade itu dibawa oleh orang lain. Buso yang melihatnya pun juga prihatin dengan hal yang dialami Wawai. Di suatu hari, Buso nggak sengaja melihat berita di koran tentang Olimpiade yang akan diadakan dalam waktu dekat di Beijing. Buso pun mencoba menelpon Victor untuk mencarikannya iklan. Namun Victor mengetahui bahwa Wawai kini sudah berhenti berlari kecuali Wawai mau mengikuti Olimpiade lagi. Mendengar hal itu, Buso mengatakan bahwa Wawai gak pernah berhenti jadi pelari dan tetap meminta Victor untuk mencarikan kesempatan untuk Wawai. Jadi singkat waktu, tawaran pun datang dan Wawai akan menjalani syuting iklan pertamanya. Walaupun kostumnya sangat jelek, namun Wawai harus tetap menerimanya demi bisa mendapatkan uang untuk melanjutkan karir sebagai atlet. Gak hanya itu, Wawai juga akan mendapatkan perlengkapan olahraga dan suplemen secara gratis dari sponsornya. Karena iklan tadi, Wawai jadi bisa berlatih lagi bersama pelatih Fong. Namun dikarenakan sudah hampir setahun gak latihan, membuat kemampuan Wawai menghilang. Catatan waktunya malah sama dengan Olimpiade pertamanya dulu.
Bersama pelatih Fong, Wawai pun latihan intensif untuk mengembalikan catatan waktunya. Meskipun harus membagi waktu latihan dengan syuting iklan, namun pelatih Fong tetap meyakinkannya untuk berlatih keras supaya bisa kembali ke performa awal. Namun latihan sambil bekerja membuat Wawai nggak fokus dalam meningkatkan kemampuannya. Hingga akhirnya, Buso pun memutuskan mengakhiri kontrak iklan untuk sementara waktu. Namun Victor masih datang kembali menawarkan kerjasama. Awalnya Buso menolak tawaran itu, tapi setelah mengetahui bayarannya lebih besar dari sebelumnya, apalagi Victor meyakinkan bahwa iklan tersebut bisa menjamin tabungan masa depan Wawai, Buso pun menerimanya. Hari demi hari kembali Wawai jalani dengan latihan sambil bekerja. Dia kembali nggak fokus sehingga kemampuannya semakin menurun. Hingga suatu hari, Wawai mulai bosan dan kesal dengan latihan yang diberikan pelatih Fong. Wawai mengatakan yang dia tahu hanyalah melaju ke depan dan bersaing dengan pelari lainnya. Di lain waktu, Buso kembali meminta Wawai untuk syuting iklan, bahkan mau mengajukan cuti untuk latihan lari. Mendengarkan hal itu tentu Wawai nggak setuju, karena Wawai merasa nggak ada waktu lagi baginya untuk latihan, mengingat Olimpiade udah dekat. Namun Buso malah mengatakan Wawai nggak akan selamanya bisa berlari, karena Wawai juga harus memikirkan masa depannya. Mendengarkan hal itu Wawai jadi kecewa, padahal dari kecil hingga dia berjaya, Buso nggak pernah keberatan jika dia harus terus berlari. Keesokan harinya, syuting iklan pun akan segera dimulai. Namun setelah ditunggu-tunggu, Wawai nggak datang juga. Wawai malah memilih untuk latihan dengan ditemani Gil sampai malam hari. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya Buso menemukan Wawai bersama Gil. Karena emosi, Buso pun langsung memarahi Wawai karena nggak mau lagi menuruti perkataannya. Buso meminta tolong Gil supaya membantunya bicara agar Wawai mau menuruti perkataannya. Buso juga mengatakan pada Gil, kenapa nggak pacaran aja dengan Wawai, karena mereka terlihat selalu dekat dan cocok. Namun nggak disangka, Gil malah menjawab bahwa Wawai bukanlah tipenya. Tentu aja mendengarkan hal itu, seketika suasana menjadi hening dan Wawai pun mulai mengungkapkan seluruh isi hatinya. Buso tentunya ingin yang terbaik untuk Wawai. Buso tahu Wawai kecewa, bahkan mungkin menganggap bahwa dia dikendalikan ibunya. Tapi Buso juga mengatakan sebagai ibu seorang difabel juga punya kesulitan sendiri. Bahwa menjadi seorang ibu dari anak yang cacat itu sulit karena dia selalu disalahkan dan dihina semua orang karena memiliki anak yang cacat. Mendengarkan hal itu, Wawai menjadi sedih dan pergi. Hingga pada akhirnya iklan itu pun jadi karena Wawai ikut syuting. Singkat waktu tibalah hari Olimpiade. Latihan yang gak maksimal dan gak adanya dukungan langsung dari Ibu So membuat Wawai kesulitan. Di pertandingan jarak pendek, dia kalah dan mendapatkan urutan ketiga. Di jarak 100 meter pun, dia malah nggak mendapatkan medali apa-apa karena finish terlalu jauh. Mendapatkan hasil yang nggak memuaskan, Wawai pun kecewa dan sangat sedih dengan prestasi buruk yang dia dapatkan. Karena hal itu, Buso pun memutuskan untuk pergi ke Beijing demi menyemangatinya secara langsung agar bisa memenangkan pertandingan terakhirnya. Karena menurut pelatih Fong, Wawai udah nggak perlu lagi diajari teknik lari. Yang dia butuhkan adalah ibunya sendiri. Saat ini Wawai dijuluki sebagai Wonder Boy. Menurut Wawai, itu karena dia punya Wonder Mom di sampingnya. Buso pun mengatakan memang Wawai berjalan lebih lambat dari anak lain. Tapi kalau soal lari, Wawai akan mengalahkan mereka semua. Yang penting, lihat saja ibumu di garis finish dan berlarilah, kata Buso. Pertandingan untuk nomor lari terakhir pun dimulai. Pelatih Fong juga meyakinkan Wawai bahwa Wawai akan bisa kembali bersinar setelah ini. Sebelum mulai, Wawai nggak menyangka di pertandingan kali ini dia bisa melihat ayahnya yang sudah sehat dan bisa mendukungnya secara langsung di tribun. Dengan segala keyakinan, Wawai melakukan pertandingan gak seperti biasanya. Dia melepas alat bantu pendengarannya agar bisa fokus pada motivasi yang Buso berikan. Akhirnya di pertandingan kali ini, Wawai pun bisa melaju meninggalkan lawan-lawannya dan berhasil merebut urutan pertama dan mencatatkan rekor dunia terbaru di lari 200 meter putra dengan waktu 24,65 detik. Kemenangan itu membuat dia kembali terkenal dan membuat semua orang bangga padanya. Hingga saat ini pun, dia masih menjadi pemegang rekor dunia sebagai pelari tercepat Paralimpiade di kategori ini. Film ini walaupun bukan untuk kita tiru, tapi tentunya bisa kita teladani.
So Wawai mengajarkan kita tentang melampaui keterbatasan, dan itu dikarenakan ada hero atau pahlawan yang selalu menemaninya, yaitu sang ibu. Ingatlah kawan-kawan, gak masalah jika kita gak pernah diperlakukan sebagai orang biasa, karena itulah yang akan membuat kalian jadi orang yang luar biasa. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abesa Putra. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.